Saat ini saya sedang berada di Pura Tirta Empul yang terletak di Desa Manuk Aye, Kecamatan Tampak Siring, Kabupaten Gianyar. Dan saat saya tiba di Pura Tirta Empul sudah gelap karena ingin menunjukkan bagaimana keadaan Pura Tirta Empul di waktu malam. Karena di saat siang tentunya pura ini sangat ramai dikunjungi oleh para pemuda yang ingin melakukan pengelukatan dan persembahyangan, dan juga banyak dikunjungi oleh pariwisata, wisatawan baik domestik maupun mancanegara yang juga kerap kali ikut melaksanakan pengelukatan di pura ini. Dan ini adalah pohon beringin yang berada di halaman dari Pura Tirta Empul. Sebelum memasuki kawasan pengelukatan ataupun pura, terlebih dahulu akan bertemu dengan pura yang berada di bawah pohon beringin, di mana di sini terdapat juga sebuah pelinggih, dan pohon ini diwastra dengan kain poleng. Dan jika dilihat dari besaran pohon beringin, kemungkinan pohon beringin ini sudah cukup tua. Dan saya akan lanjutkan perjalanan menuju ke bagian pura. Namun saya tidak akan masuk dulu ke pengelukatan Tirta Empul, melainkan akan melihat sekeliling dari pura agar mengetahui bagaimana keadaan pura, sekeliling pura di saat malam. Melalui sebuah candi bentar, saya akan masuk ke bagian Nistaning Mandala dari Pura Tirta Empul, yang mana pada bagian Nistaning Mandala ini terdapat sebuah pohon beringin dan juga terdapat candi bentar dan pelinggih yang berada di depan candi bentar, yang mana untuk memasuki areal pengelukatan terdapat 2 buah candi bentar, dan di depan candi bentar ini diletakkan sebuah lap-lapan yang sebagai tempat pemuda yang akan melukat ngaturin canang sebelum memasuki pengelukatan. Dan di sini terdapat lagi sebuah pelinggih. Sepertinya di dalam sedang ada aktivitas melukat karena terdengar suara orang dari arah dalam. Dan saya akan mengelilingi pura agar mengetahui keadaan yang ada di sini. Di sebelah kanan pura terdapat sebuah pohon yang cukup besar, dan ini adalah akar-akar dari pohon. Dan juga di bawah pohon terdapat sebuah pelinggih yang diwastra dengan kain poleng. Begitu juga pohon ini diwastra dengan kain poleng. Mengenai sejarah dari Pura Tirta Empul, belum saya temukan sumber yang berdasarkan atas bukti otentik yang berupa lontar. Namun untuk pendekatannya saya akan mencoba mengambil dari sejarah Pura Pegulingan, yang mana dibangun pada masa pemerintahan Raja Masula Musuli yang ada di Bali pada tahun Saka 1100 atau 1178 Masehi. Dalam arti bebas yang tertulis dalam lontar, setelah selesai acara tuntas Paryangan Batara Sami seperti Tirta Empul, Mengening, Ukir Gumang, Jempano Manik atau Gulingan, Alas Arup atau Batara Tri Kamandalu, Pura Penataran Ulan, Pusat Tasik, Manik Ngereng, semua direncanakan oleh Baginda Raja Masula Musuli bersama dengan Empu Rajakerta atau Empu Kukuran. Jadinya pura ini dari tulisan itu dibangun pada saat pemerintahan Raja Masula Musuli dan direncanakan oleh Empu Kukuran. Saat ini saya sudah memasuki bagian pura, namun tidak memasuki dari pintu utama, melainkan masuk dari pintu samping
Terlebih dahulu akan bertemu dengan tembok yang membatasi kolam atau sumber air yang ada di Pura Tirta Empul, yang mana ini adalah sumber air atau sumber utama air yang ada di Pura Tirta Empul, kemudian dialirkan menuju Beji Pengelukatan. Dan saya akan coba menelusuri keadaan di sini. Dan saat ini semakin gelap karena hari sudah semakin malam. Dan saya menyusuri tembok pembatas kolam yang sebagai sumber air dan akan menuju ke areal pura yang lainnya, yang mana bisa dikatakan ini adalah merupakan bagian Madyaning Mandala Pura, di mana di sini banyak sekali terdapat bangunan-bangunan penunjang dari pura. Dan karena dalam keadaan gelap saya tidak bisa memperhatikannya dengan baik, dan ini adalah merupakan Candi Bentar yang merupakan pintu masuk setelah selesai melakukan pengelukatan. Dan jika akan menuju ke pura melalui Candi Bentar ini, yang mana setelah melalui Candi Bentar akan bertemu dengan sebuah pelinggih yang berisi patung orang suci yang berada di depan pintu masuk dari Candi Bentar. Diceritakan dalam sebuah lontar, Baginda Raja Masula Musuli yang istananya di Pejeng, tatkala itu beliau memerintahkan Bupati Prapanca, para mantri serta para empu seperti Empu Gidijaya, Empu Semeru, Empu Gana, Empu Kuturan, dan Perbekal Bali. Ada permintaan Baginda Raja kepada empu semua serta Perbekal Bali beserta bendesa wayah sehingga ramai di Pejeng. Di sebelah barat Sungai Pekerisan dan di sebelah timur Sungai Petanu. Saat itu ada sabda Baginda Raja supaya membangun Pariangan atau Pura Tirta Empul sebagai Pariangan Bathara Hyang Indra. Artinya di sini menjelaskan tentang keberadaan Pura Tirta Empul merupakan stana dari Dewa Indra. Setelah itu sibuklah rakyat beliau mengerjakan pembangunan Pura Tirta Empul sampai ke Mangening sesuai dengan yang direncanakan oleh Iben Desa Wayah, yaitu pembuatan Pariangan Bathara Indra. Terdapat pancoran semua diberi tanda huruf Semedang dengan tujuannya yang mempergunakan huruf yang dapat dibaca. Tanda huruf tersebut yang mempergunakan huruf Semedang sebagai hasil karya dari Empu Anganjali yang patut diwarisi oleh orang Bali semua. Sehingga di sini menjelaskan kembali bahwa benar Pura Tirta Empul dibangun pada abad ke-10 di saat pemerintahan Raja Masula Masuli di Bali. Pura Tirta Empul juga terdapat sebuah mitologi yang menurut penuturan orang-orang tua terdahulu dan kitab Babat Pasak karya I Gusti Bagus Sugriwa yang menguraikan tentang cerita Mayudenawa, diceritakan, dikisahkan bahwa Mayudenawa sebagai Raja Bali yang sangat sakti tetapi angkara murka sehingga dia menganggap dirinya sebagai dewa yang harus disembah dan diaturi persembahan, dan tidak mengizinkan masyarakat untuk memohon tirta sarining tahun di Besakih yang agar tanaman menjadi subur dan orang-orang bisa menemukan keselamatan. Dengan demikian tak seorang pun yang berani meneruskan perjalanan ke Besakih karena Raja Mayudenawa sangat angkara murka, durhaka terhadap para Betara, sehingga keadaan di Bali menjadi kacau karena Mayudenawa menghentikan segala bentuk upacara. Saat ini saya sudah berada di bagian utama Ning Mandala dan di sini terdapat sebuah candi yang capah, artinya candi yang terputus, tidak sampai membentuk candi utuh, dan candi ini dipatasi oleh sebuah tembok sehingga pemedak tidak diizinkan untuk masuk ke dalam areal candi, melainkan
melakukan persembahan dan persembahyangan di depan dari candi tersebut. Pada suatu ketika Bathara Hyang Mahadewa mengadakan pertemuan dengan 5 dewa. Di balik pertemuan di Besakih yang dibicarakan tiada lain ialah tentang keadaan Sang Mayudenawa yang sangat angkara murka, melarang orang-orang hendak mengadakan aci-aci. Dan saat itu terjadilah pertemuan Bathara Hyang Mahadewa dengan 5 dewa, yaitu pertemuannya terjadi di Besakih yang dibicarakan tentang keangkara murkaan Sang Mayudenawa yang melarang orang-orang hendak mengadakan upacara. Akhirnya disepakati untuk menghadap ke Gunung Semeru, yaitu menghadap kepada Sang Hyang Pasupati yang disertai saat itu oleh Empu Semeru. Dan setelah tiba di Gunung Semeru, semuanya menenangkan pikiran, memuja Sang Hyang Pasupati, dan saat itu datanglah Sang Hyang Pasupati. Setelah mengaturkan hormat bakti dan menyampaikan tujuan kedatangan, dan akhirnya diberikan restu oleh Ida Sang Hyang Pasupati. Setelah memberikan petunjuk, lalu Sang Hyang Pasupati menghilang dan akhirnya kembali ke Bali, yaitu bertemu kembali di Besakih para Resigano, terutama Hyang Indra. Demikian pula dewa-dewa yang ada di Bali semua turut, terutama Pendeta Lima yang menjadi pengajar perang, senjatanya semua sakti-sakti yang keluar dari Empu Gunijaya bersenjata Kalabaru Tinggi, Empu Semeru bersenjata Ki Baru Angin, Empu Gano bersenjata Ki Empu Galuh, Empu Kuturan bersenjata Ki Lebur Jagat, Empu Beradah bersenjata Ki Utan Ritis. Singkat cerita, pertempuran antara para dewa dan Mayudenawa dimenangkan oleh para dewa. Karena jika itu saya ceritakan tentunya akan menjadi sangat panjang, nanti bisa dibaca di sumber-sumber yang menceritakan tentang mitologi dari Pura Tirtempul. Namun sesungguhnya yang bisa dijadikan acuan pasti adalah berupa bukti otentik, yaitu jika ada lontar-lontar ataupun benda-benda purbakala yang akan benar-benar menunjukkan tentang keadaan pura serta bagaimana sejarah pendirian sebuah pura. Karena jika mengacu kepada sebuah mitologi atau mitos, kemungkinan cerita itu adalah benar, namun ada juga kemungkinan itu tidak benar, namun tentunya pasti mengandung nilai-nilai filosofi, filsafat yang ingin disampaikan oleh leluhur zaman dahulu melalui sebuah bentuk mitologi. Dan saat ini saya akan melihat keadaan di luar pura, yang mana seharusnya disinilah tempat masuk menuju Utamaning Mandala dari arah Penglukatan, namun karena saat ini malam sehingga saya berbalik arah, tadi masuk pada bagian keluar dan sekarang keluar dari pintu masuk dari pura. Dan di sini terdapat banyak patung-patung yang menghiasi jalan dari Penglukatan menuju ke Pura Tirtempul, atau dari Penglukatan menuju bagian Utamaning Mandala dari pura. Dan saat ini saya akan menuju ke tempat Penglukatan. Saya jelaskan kembali bahwa rute yang saya ambil saat ini adalah berbalik, bukan merupakan rute yang seharusnya dilalui, namun sebenarnya harus melalui Penglukatan dulu barulah masuk menuju ke bagian Utamaning Mandala. Namun karena saat ini sepi dan saya juga tidak akan melakukan Penglukatan, sehingga saya lebih dahulu mengambil ke jalur Utamaning Mandala. Dan di sini terdapat sebuah candi bentar memasuki bagian Penglukatan, yaitu tempat pemedak biasanya melakukan Penglukatan mandi di air pancoran.
yang mana sumber air yang ada di pancoran ini adalah bersumber dari telaga yang ada di dalam yang tadi sudah saya tunjukkan. Namun dalam pancoran-pancoran ini tentunya sudah diupacarai, sehingga walaupun bersumber pada satu sumber air, namun sudah dibentuk menjadi fungsi-fungsi pada setiap pancoran, yang mana fungsi ini ditentukan oleh prosesi upacara yang sudah dilakukan, sehingga setiap pancoran memiliki fungsi yang berbeda di dalam membersihkan male, letah-letuh, sebal kandal yang ada dalam diri manusia, baik skala maupun niskala. Sehingga setiap yang melakukan pengelukatan akan berjejer, bergiliran dari satu pancoran menuju pancoran berikutnya. Dan ketika saya sampai di pancoran, ternyata tidak ada yang melakukan aktivitas melukat, dan di sini dalam keadaan kosong, sehingga saya bisa mengambil gambar dengan leluasa, tidak mengganggu orang yang sedang melakukan pengelukatan. Dan di sini terdapat sebuah pelinggih tempat maturan jika pemeda ingin melakukan pengelukatan. Walaupun di luar disiapkan lap-lapan, namun terkadang ada juga yang mengaturkan canang di sini sebelum turun menuju ke pengelukatan. Dan pengelukatan ini dibagi menjadi dua, berupa kolam besar, yang mana tetap sumber airnya adalah satu. Dan di bagian ujung dari pengelukatan ini terdapat sebuah pura sebagai tempat pemedak yang melakukan pengelukatan untuk bersembahyang. Beginilah keadaan pengelukatan di Pura Tirtempul di waktu malam dan di waktu sepi. Dan sebaiknya bagi yang ingin melakukan pengelukatan secara khusus, sebaiknya datang pada saat sore menjelang malam, yang mana tempat pariwisata ini sudah ditutup sebagai tempat pariwisata, namun tentunya diperbolehkan pada umat yang ingin melakukan pengelukatan maupun persembahyangan, sehingga tidak akan diganggu oleh wisatawan, sehingga bisa melakukan pengelukatan dengan lebih khusyuk dan begitu juga melakukan persembahyangan. Namun tentunya jika melukat di malam hari, air akan terasa sedikit lebih dingin, yang mana jika tubuh tidak memiliki kekebalan terhadap dingin, tentunya akan menimbulkan hal yang tidak baik. Dan beginilah keadaan pengelukatan Pura Tirtempul di saat sepi di malam hari. Jika saja saat ini melukat, tentunya akan bisa berenang bebas dari satu pancoran menuju ke pancoran berikutnya. Dan di bagian pengelukatan juga terdapat sebuah pohon beringin yang diwastre dengan kain poleng, yang mana pohon beringin ini menembus ke bagian luar, sehingga bisa dilihat dari pengelukatan juga akan batangnya sebagian akan ada di bagian luar dari pengelukatan. Dan setelah dari pengelukatan ini, saya akan pamit dari Pura Tirtempul menuju ke bagian Nistaning Mandala dari Pura Tirtempul melalui Candi Bentar yang ada di sini. Namun tiada jemu-jemu saya melihat ke arah pancoran di kala sepi, menikmati suara air dan kucuran air dari setiap pancoran. Dan walaupun begitu, saya cukupkan dulu dan akan pamit dari sini melalui sebuah candi bentar yang berada di bagian sisi dari pengelukatan, karena jika di bagian tengah akan bertemu dengan lap-lapan tadi tempat
ngaturin canang. Dan dari luar akan terlihat kembali pohon beringin yang tadi terlihat di bagian pengelukatan. Dan inilah Candi Bentar yang tadi saya lalui, dan saya akan pamit menuju ke parkir, kembali melalui tempat yang tadi saya lalui, yaitu di tempat yang ada pohon beringin yang berada di bagian jabayan dari pura. Beginilah keadaan Pura Tirtempul dan Beji Tirtempul di saat malam. Semoga bisa memberikan sedikit gambaran kepada penonton tentang keadaan pengelukatan di saat malam. Dan jika ada salah, saya mohon maaf, dan saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Suksema.